Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Nama Sidam. Sidam permanem jagat, Dewa Bathara ya jagat Bathara Esun wasisaning Jawata. Saya akan melanjutkan pembacaan Bhagavad Gita bab 1 Arjuna Wisada Yoga, yaitu sloka 19 dan 20. Saya akan membacanya. Saguso dartarastranam herdayani wiadarayat napasca pratiwim caiwa tumulo pianu nadayan. Memenuhi angkasa dan bumi dengan gema yang gegap gempita, menggetarkan hati para putra Drestarstra. Dalam sloka ini dilukiskan situasi di medan pertempuran, yaitu di medan Kurukshetra. Suaranya adalah gegap gempita, yaitu baik itu di angkasa maupun di bumi, dengan suara-suara trompet, tambur, genderang, ya, dan berbagai bunyi-bunyian lainnya. Jadi di sini itu trompet kerang dan tambur perang itu dibunyikan, dan berbagai macam bunyi-bunyian selalu dibunyikan yang memenuhi angkasa dan bumi. Suara ini gemblegar memenuhi angkasa dan bumi ini, yang membuat nyali, yaitu pasukan Kurawa atau dan sekutunya menjadi ciut dengan perasaan bersalah, ya, dan mereka sadar bahwa kemenangan akan berpihak kepada kebenaran semata. Jadi setelah semua itu dibunyikan, baik itu di bumi maupun di angkasa, itu menjadi gegap gempita, riuh gemuruh suaranya, membuat para Kurawa dan sekutunya itu istilahnya makin ciut hatinya, dan dia gemetar, ketakutan. Dia ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena dia merasa bersalah. Sebenarnya adalah Pandawa itu yang benar, tapi karena Raja Duryudana menginginkan peperangan, dan raja yaitu Drestarstra, dia tidak mau berdamai, tapi dia tetap menyatakan ingin perang. Sehingga setelah semuanya ditiup dengan gegap gempita, maka pasukan Kurawa merasa nyalinya ciut, ya, kecil dia, kasihan dia, sehingga dia ketakutan. Tapi apa boleh buat, karena ini sudah terjadi. Raja Drestarstra tidak mau untuk diajak berdamai, tapi dia malah ingin berperang, yaitu yang akan dia tahu yang akan menang itu dari pihak Pandawa, karena Pandawa itu adalah yang memegang kebenaran, di mana di sana ibaratkan Satyam Ewa Jayate Nrtam, yaitu yang artinya Satyam itu kesetiaan atau kejujuran atau kebenaran, ya, Jayate akan menang. Jadi yang artinya kurang lebih Satyam Ewa Jayate Nrtam itu adalah kebenaran selalu akan menang dimanapun berada, yaitu yang itu karena adalah dia ada di pihak Pandawa. Dan kita lanjut di sloka 20 kan saya baca. Attawyawastitam
Drestua Drestarastran Kapidwaja Prawerte Sastra Sampate Danur Udyamya Pandawa. Kemudian Arjuna yang berdiri di kereta perangnya yang berlambangkan kera atau Hanoman memandang barisan putra-putra Dhritarashtra yang siap dengan senjata-senjatanya, lalu mulai mengangkat busur panahnya. Kalau kita dari sloka ini, yaitu panji-panji kereta perang Arjuna yang berlambangkan Hanoman diberikan oleh Hanoman itu sendiri, yaitu kepada Arjuna. Tatkala itu Arjuna pernah bilang Hanoman nantinya dia sebagai lambang untuk benderanya dari Arjuna, karena di sana Hanoman itu dia sebagai lambang perkasa pada zamannya Sri Rama, sehingga dia menjadi lambang bendera kebesaran di kereta Arjuna. Itu gambarnya Hanoman, yaitu ketika mereka saling berbantahan tentang bendungan yang dibuat oleh para pasukan kera. Jadi Arjuna pada saat itu dia berbantahan dengan Hanoman. Hanoman ini dia tidak bisa mati ya sampai dari Ramayana dan Mahabharata. Karena di sana Hanoman itu kalau versi Jawa dia tidak akan mati sampai keturunan atau wareng, keturunan yang warengnya dari Pandawa, turunan ketujuh kalau nggak salah itu, dia belum bisa meninggal, dia tetap akan menjaga Pandawa. Tapi karena dia seorang kera, dia tidak mau pada Mahabharata ini ikut berperang, tapi dia akan mendukung melalui benderanya, yaitu di mana Hanoman itu yaitu pasukan atau abdi dari Sri Rama, di mana Sri Rama ini yang mengalahkan Raja Rahwana yang melambangkan kekejaman ya. Rahwana itu melambangkan adharma, dia Raja Alengka yang bisa ditumpas oleh Sri Rama, dan Sri Rama sendiri adalah merupakan lambang kebenaran atau kesucian itu sendiri dengan pengabdian dan keberaniannya. Jadi di sini kalau kita melihat bahwa Sri Rama pada saat zaman Ramayana dan pada saat itu dia punya adik yang bernama Laksmana, dan pada zaman Mahabharata ini Sri Rama yaitu sebagai avatar Dewa Wisnu pada zaman Kali Yoga atau pada zaman Mahabharata ini dia menjadi Sri Krishna, sementara Laksmana dia akan menjadi reinkarnasinya, dia akan menjadi Arjuna. Jadi kedua-duanya itu tetap dia adik dan kakak. Nah, ini karena dia merupakan Sri Rama merupakan avatar Wisnu, Dewa Wisnu, sementara Arjuna sebagai abdi dari Sri Krishna. Pada saat Ramayana dia sebagai Laksmana mengabdi kepada Rama, dan pada Mahabharata ini dia juga sebagai murid ya, muridnya Sri Krishna, dia juga sebagai sahabatnya dan dia juga sebagai adiknya. Sehingga dalam peperangan inilah mereka Arjuna
itu ya dengan kebesarannya dia merasa dilindungi dengan Sri Krishna, sehingga dia juga ikut ya memberikan atau ingin berperang, dan dia mengangkat busurnya, pertanda peperangan bisa dimulai. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.